Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke-11 yang merupakan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang isinya itu tentang fadilah diam atau keutamaan diam. Nabi menyebut beberapa ajaran Islam, lalu kemudian setelah itu menunjukkan fadilahnya dia. Yang pertama, Nabi menyatakan as-salatu imaduddin was-shamtu afdal. Salat itu tiang agama dan diam itu lebih utama. Was-shadaqatu tudfi'u ghadbar rabbi was-shamtu afdal. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan dan diam itu lebih utama. Was-shawmu junnatun was-shamtu afdal. Yang ketiga, puasa itu merupakan perisai dan diam itu lebih utama. Dan yang terakhir, wal jihadu sanamuddin was-shamtu afdal. Dan jihad itu puncaknya agama dan diam itu lebih utama. Poin yang pertama kemarin sudah kita bahas, tapi belum selesai, belum selesai. Jadi pagi ini kita akan menyelesaikan pembahasan poin yang pertama dan kemudian berlanjut pada pembahasan poin yang kedua. Nah, kemarin terkait dengan sholat itu tiang agama, karena sholat itu memang posisinya sebagai pondasi agama, pokok agama yang sebagaimana rumah kalau tidak ada tiangnya akan roboh, demikian pula ya untuk mendirikan agama itu ya dengan mendirikan sholat itu. Nah, ketika menjelaskan bahwa diam itu lebih utama, Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa diam itu merupakan arfa'un ibadah. As-shamtu arfa'un ibadah, merupakan
ibadah yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian sudah diberikan penjelasan kemarin ya, bahwa yang dimaksud dengan diam di sini yang kemudian dianggap sebagai ibadah yang tinggi itu adalah as-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya. Diam dari berbagai hal yang tidak membawa manfaat apapun, baik itu untuk kepentingan agama maupun dunia. Lalu watarqur raddi ala man i'tada, tidak membalas orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, diam dari hal yang tidak bermanfaat untuk kepentingan dunia maupun agama itu, dan juga meninggalkan, tidak membalas terhadap kejahatan yang dilakukan kepadanya, itu min arfa'i anwa'il ibadah. Itu merupakan bagian dari macam-macam ibadah yang tinggi tadi itu. Nah, yang Nawawi masih memberikan penjelasannya. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan itu timbul dari lisan. Ya, makanya lalu diam itu utama itu karena Masya Allah lisan itu bisa menimbulkan banyak kesalahan. Ya. Dalam banyak kitab-kitab penting ya, terutama dalam kitab-kitab yang terkait dengan akhlak, tasawuf, itu biasanya dijelaskan secara panjang lebar itu terkait dengan berbagai macam kesalahan ya, atau bahaya yang ditimbulkan oleh lisan itu. Ya. Ribah itu yang paling terkenal pasti ya, rasani orang itu paling terkenal itu ya. Fitnah, adu domba, membuli, ya, itu semua lisan itu. Ya. Dan masya Allah itu bisa menyebabkan rusaknya orang, bisa menyebabkan celakanya orang gara-gara lisan itu. Ya. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ya di dalam bagaimana dia menjaga lisannya itu, ya. Makanya diam itu sekali lagi lebih utama itu, ya. Kalau dalam bahasa Jawa apa itu Pak? Tumbak cucuan itu kan penyakitnya. Jadi tumbak cucuan itu kan adu-adu. Nah, yang tadi yang terkait dengan orang itu tergantung lisannya itu ajining diri ajining diri gumantung sekolati ya. Jadi apa ya? Jadi orang itu ya aji berharga ya karena lisannya. Nak iso njogo lisane ya aji. Tapi nak ngomongnya kok ya enah ya. Menjadi tidak ada ajinya sama sekali ya. Ajining diri sokolati ya, betul ya. Nah, dalam bahasa Arab tadi itu salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Selamatnya orang itu gara-gara lisannya itu. Wong ditaboki wong ya gara-gara lisannya itu. Ya. Diantemi wong gara-gara lisannya ya. Dipisui wong gara-gara lisannya itu. Makanya Masya Allah ya. Makanya lalu kenapa kok Nabi juga sampai menyampaikan diam itu
apa namanya, memang ya bagus sekali ya. Tapi memang ya tadi itu ya, kalau memang kok kita berbicara ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat ya lebih bagus tentu saja. Makanya ya perintahnya Nabi itu ya falyakul khairon ya. Kowe nek iso ngomong sing apik ya. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam ya. Falyakul khairon au liyasmut itu ya. Saya kira itu sudah jelas ya, tidak perlu diperpanjang ya. Nah, masih ada satu penjelasan lagi terkait dengan poin yang pertama ini. Imam Nawawi masih memberikan penjelasan begini. Amma idza kanal insanu khaliyan 'anil nasi. Adapun ketika seseorang itu kok kemudian dia sendirian ya, tidak berada di tengah-tengah orang lain ya, kalau bahasa returnnya itu kosong dari orang, maksudnya kosong dari orang itu berarti sendirian ya. Fala yakunu sukutuhu minal ibadah ya. Nah kalau sendirian ya diamnya itu tidak termasuk ibadah ya. Jadi diam itu dianggap ibadah, bahkan termasuk arfa'ul ibadah yang tertinggi itu kalau kita berada di tengah-tengah orang lain yang sebenarnya memungkinkan kita untuk berkata-kata tapi kata-katanya itu tidak baik ya. Nah, itu ibadah. Tapi kalau sendirian sendirian dia diem ya sudah ya, memang itu tidak ada nilai ibadahnya. Mosok sendirian di kamar kok arep apa? Arep muni-muni lah kuwi jenenge malah dikira ngene ya toh ya, sendirian kok malah kuwi jenenge nak cara Jawane apa? Ngomyang Pak ya. Ngomyang betul ya Pak ya. Ngomyang ya berarti ya. Jadi kalau sendirian meskipun diam itu tidak namanya ibadah itu, kecuali kalau diamnya itu kemudian untuk zikir ya, untuk baca Quran itu lain lagi. Tapi kalau hanya diam toh ya nah itu. Jadi di sini ya saya kira Imam Nawawi ingin menjelaskan bahwa yang namanya diam yang bernilai ibadah dan itu utama sekali itu adalah konteksnya dibandingkan dengan apa namanya ketika berkata-kata ya, tapi kata-katanya itu kata-kata yang tadi itu tidak bermanfaat untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat gitu. Ya. Oke, baik, saya kira untuk poin yang pertama ini sudah selesai. Ya. Nah lalu sekarang kita bahas poin yang kedua, was-shadaqatu tudfi'u ghadbar rabbi ya. Dan sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah ya. Jadi ini fadilah sedekah ya. Jadi sedekah itu masya Allah ya, tentu saja sangat penting ya, sangat utama ya. Karena dengan sedekah itu ya saya kira kalau dalam manfaat umumnya itu jelas orang sedekah itu kan berbagi itu ya pasti akan apa namanya punya dampak sosial ya, punya dampak sosial, bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain ya, bisa memenuhi kebutuhan orang lain ya dengan sedekah itu ya. Nah itu ternyata itu bisa, kalau seandainya Allah itu marah dengan kita dengan sedekah itu, Allah akan kemudian lerai itu marahnya dengan sedekah itu ya. Ya dengan kata lain, kalau kita itu ingin betul-betul
terhindar dari marahnya Allah sampai pada level yang lebih tinggi siksanya Allah, wah itu ya harus memperbanyak sedekah itu. Ya. Dalam redaksi yang lain yang barangkali mungkin sudah sering kita dengar itu, as-shadaqatu, yang namanya sedekah itu menolak bala. Ya, kalau ini apa namanya, memadamkan murka Allah, tapi kalau dalam redaksi yang lain itu apa namanya, bisa menolak bala. Bala itu ya ujian, bala itu musibah. Ya. Jadi kalau ingin terhindar dari musibah ya perbanyaklah sedekah ya. Nah ini. Nah, wasomtu afdal ya, dan diam itu lebih utama. Ya. Nah, ini Imam Nawawi juga masih berbicara mengenai keutamaan diam lagi, ya, dengan menjelaskan dari sisi yang lain lagi. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-sumtu zainun lil alimi wasitrun lil jahili. Diam itu merupakan perhiasan bagi orang yang alim, ya, bagi cerdik pandai, ya. Wasitrunil jahili, dan tabir atau penutup, ya, bagi orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya. Ya, ini sabda Nabi ini, ya. Rawahu Abu Syaikh an Muharrizin, ya. Ya, hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Muharriz. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan as-sumtu zainun lil alimi wasitrul jahili, ya. Wadzalika, yang demikian itu, ya, bahwa apa namanya, diam itu merupakan perhiasan bagi orang alim dan merupakan penutup, ya, atau tire atau tabir bagi orang yang jahil atau yang bodoh itu. 5 fis somti minal waqari, dikarenakan apa yang ada di dalam diam itu sesungguhnya apa namanya, kalau bagi orang alim itu apa namanya, minal waqar, merupakan apa, waqar itu kewibawaan. Jadi orang alim itu juga kalau tidak terlalu banyak omong itu malah ya nambah wibawa, ya. Tidak terlalu banyak omong, ya. Makanya diam itu, ya, orang alim itu berwibawa. Diam aja berwibawa itu, ya. Orang alim itu, ya. Jadi orang alim itu diam aja berwibawa, ya. Apalagi kalau sudah berbicara dan bicaranya juga menunjukkan kepandaiannya, wah tambah apa namanya, kelihatan pinternya dan kelihatan wibawanya. Wah, ya Allah, orang ini kok alim sekali. Mesti orang begitu kan, ya. Ya. Ai ar-razanati al-munasabati li haqqil ilmi, ya. Ya, maksudnya itu, ya, apa namanya, ketenangan yang sesuai dengan haknya ilmu. Jadi intinya itu, ya, pokoknya orang yang alim, ya, ketika dia diam, ya, itu jelas apa namanya, justru malah melahirkan kewibawaan, ya.
dan itu memang sesuai dengan haknya ilmu itu ya. Jadi ilmu itu memang sangat berharga ya, dan orang yang mempunyai ilmu yang alim itu ya tadi itu kemudian dia lalu memiliki ketenangan, kewibawaan ya. Nah, begitu. Wali annal mar'a, dan sesungguhnya seseorang jahluhu, bodohnya seseorang itu masturun, tertutupi, tidak kelihatan, tidak diketahui, malam yatakallam, selama dia tidak ngomong, tidak berbicara ya. Nah orang bodoh itu ya lebih baik diam memang, sebab kalau dia tidak diam ngomong, nanti justru ngomongnya itu malah akan menunjukkan kebodohannya ya. Kebodohannya itu malah diketahui oleh orang lain ya. Nah, ini Masya Allah ya, ini apa namanya, rahasia diam ya, fadilah diam itu luar biasa ya. Kalau bagi orang lain itu diam itu kewibawaan ya, merupakan perhiasan ya, wibawa itu kan perhiasan ya. Kalau ngomong juga menunjukkan dia wibawa juga, selama ngomongnya juga tidak kebanyakan ya. Kalau kebanyakan juga tidak baik juga ya. Wah intinya kalau sudah kebanyakan itu juga nanti orang juga tidak suka juga ya. Nah orang bodoh itu ya, orang bodoh itu kalau dia diam, orang tidak tahu itu kalau dia bodoh itu. Wah ini jangan ini siapa ya ini alim apa bodoh ini ya jangan ini. Tidak ketahuan itu ya. Tapi begitu ngomong ya, apalagi ngomongnya gabrul ya, gedobos ya, asbun asal bunyi, wah orang tahu jelas orang bodoh ternyata ini. Lah biasanya tong kosong itu berbunyi nyaring itu malah justru ya, Masya Allah itu peribahasa dalam bahasa Indonesia itu ya bagus juga itu ya, tong kosong berbunyi nyaring itu ya. Ya, saya tidak tahu sekolah sekarang itu anak-anak itu ada enggak mata pelajaran peribahasa ini ya? Ibu-ibu pernah enggak begitu Bu, pas ngajari anak-anaknya itu tahu enggak itu sekarang pelajaran sekolah itu ada enggak peribahasa itu? Kok kayaknya kok enggak ada ya? Oh adanya bahasa Jawa, malah bahasa Jawa adanya ya. Ya. Ya tadi itu mungkin ya, itu kan bahasa Jawa itu ajining diri. Sawalati tadi itu ya tadi itu. Bahasa Jawa. Tapi dulu kan peribahasa itu kan bahasa Indonesia itu kan banyak sekali ya, tong kosong berbunyi nyaring, besar pasak daripada tiang, air beriak tanda tak dalam. Apalagi Pak, banyak sekali dulu peribahasa itu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mahfudhot. Mahfudhot itu ya semacam kata-kata mutiara begitu ya, semacam peribahasa juga begitu ya, yang meskipun itu hanya untaian 2-3 kata, tapi maknanya sangat dalam gitu ya. Kemudian itu mudah diingat ya. Itu menjadi kita lalu menjadi seakan-akan itu menjadi ajaran pedoman hidup jadinya itu ya, peribahasa itu. Dan peribahasa itu saya kira memang mungkin ya disarikan dari ajaran-ajaran agama ya, atau nilai-nilai budaya ya, yang kemudian dikemas sedemikian rupa dalam ungkapan-ungkapan yang menjadi idiom-idiom tadi yang mudah diingat ya, sehingga kemudian itu menjadi pedoman hidup kita ya, seakan-akan ya besar pasak daripada tiang. Itu apa maksudnya itu? Pengeluaran lebih banyak ketimbang pendapatan ya jadi wong tiangnya aja
kecil kok pasak itu kan pasak itu apa tuh? Pasak itu kan anu ya. Seperti paku itu Pak ya. Ya tindik atau apa itu ya. Lho masa oh pakune luwih gede ketimbang tiangnya ini piye to ya. Ya boros ya. Ya dedel duel kalau begitu ya. Masya Allah ya. Demikian pula tadi tong kosong berbunyi nyaring ya. Air beriak tanda tak dalam. Ya, ini kalau air beriak tanda tak dalam kaitannya dengan ini ya Bang ya. Jadi kalau terlalu berisi kakek ngomong itu ya menunjukkan kalau dia apa namanya justru tidak alim malah itu. Ya, kalau orang alim itu ngomong secukupnya ya. Kalau bahasanya Pak Hamzah itu tunjep poin Pak ya. Tunjep poin. Ya, orang usah kangen ngomong ya, sudah langsung saja ya. Ya, bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris tunjep poinnya. Jadi itu ya. Nah, kalau diam sekali lagi enggak tahu ya. Orang pasti menebak-nebak itu. Wah, ini orang ini gimana enggak tahu orang itu ya. Makanya ada juga peribahasa yang lain itu ya. Diam itu adalah emas itu ya. Diam itu emas itu makanya ya. Ya, silent is golden ya. Iya. Diam itu emas itu. Ya. Nah, jadi intinya itu lagi-lagi ya ini berbicara mengenai keutamaan diam ya. Apa namanya? Yang sekali lagi tadi ya yang pertama ketika bicara terkait dengan sholat tadi dari sisi apa namanya perbandingannya dengan berbicara kalau ada manfaatnya ya, lalu kemudian juga kalau berbicara ada manfaatnya berarti kan ya lebih baik ngomong ya begitu ya. Seperti saya ini mau tidak mau harus ngomong gitu. Besok berceramah kok diem lah terus piye nak diem gitu. Ya insya Allah ngomong saya di sini ya ada manfaatnya, ya berarti ada boleh ngomong gitu dan ngomongnya di sini malah bernilai dakwah, bernilai ibadah. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya kalau sedang sendirian tidak perlu ngomong-ngomong ya sudah ya diem saja dan tidak perlu banyak ngomong karena supaya tidak ketahuan bodoh kita ya dan juga apa namanya dengan begitu lalu akan selamat ya akan selamat. Baik Bapak dan Ibu, saya kira sampai di sini ya. Ini poin yang kedua juga selesai. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pembahasan poin yang ketiga dan keempat ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.